Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan tidak bosannya kepada junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jejak-jejak penelusuran para habaib, para waliullah, para syekh, para pejuang NKRI, serta situs benda kuno masih kita lanjutkan, yang pada saat ini Wawan Dewangga dan tim sampai di sebuah tempat yang cukup sedikit melelahkan, ada di ujung blok pesawahan Raab, masih tidak jauh dari Kampung Kadugedong, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Sebelum melewati tempat ini, bagi para peziarah nanti bisa melewatin blok pesawahan Raab, menyeberang Sungai Cipanas. Nah, nanti akan mendapati sebuah area pesawahan yang sangat luas. Nah, makam keramat beliau ini berada di ujung sebuah blok Raab, berada di bantaran sebuah lembah. Nah, bisa terlihat. Nah, baik ya, silahkan pemirsa bisa melihat kondisi makam ini seperti ini ya, dilindungi oleh sebuah, namanya mungkin di daerah sini saung ya, yang sangat-sangat sederhana, serta makam beliau ada di tempat itu yang tadi sempat saya sorot. Baik, sejarah siapakah beliau? Salah satu pejuang dari bangsawan Banten di abad ke-18, atau tepatnya di tahun 1833. Kanjeng Tumenggung Laksana, salah satu pejuang kemerdekaan, pahlawan yang sesungguhnya. Bisa terlihat ya, keramat beliau sangat sederhana, berada di sebuah pohon besar. Nah, ini areanya seperti ini. Nah, jauh di depan adalah sebuah jurang. Baik ya, kilas balik tentang perjalanan sejarah tentang beliau. Mohon maaf ya Kanjeng ya, diceritakan sejenak. Tujuannya agar generasi muda menghormati, mengenang jasa-jasa para leluhurnya yang telah mendahului kita. Tujuan konten ini adalah melestarikan, seperti saya katakan tadi, menghormati, mengenang dengan tidak menduakan Gusti Allah. Sekilas tentang sejarahnya. Baik. Pada tahun 1829 terjadi sebuah perang yang disebut Perang Balaraja atau perang di daerah Cikandi, dipimpin oleh seorang Srikandi Banten yang bernama Nyimas Gamparan. Nah, beliau adalah salah satu tumenggungnya. Perjuangan gerilya yang dilakukan oleh Nyimas Gamparan itu membuat Belanda kerepotan sehingga mengadu domba dengan kerabatnya sendiri, sehingga sempat terpecah pasukan beliau ini, hingga salah satunya dipimpin oleh Kanjeng Tumenggung Laksana hingga sampai akhir hayatnya di tempat ini. Nah, siang beliau keluar mencari informasi, malam beliau bergerilya bersama dengan rekan-rekannya yang dari Serang maupun di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Pandeglang ini, sehingga masyarakat sekitar sampai ada yang salah persepsi, dianggapnya beliau adalah mata-mata dari Belanda. Bukan, justru kegiatannya adalah memata-matai yang dilakukan oleh Belanda, sehingga pasukan yang disiapkan untuk menyergap dengan cara gerilya ini diberi jalan oleh beliau ini. Sungguh perjuangan yang sangat melelahkan. 1833. Ya, sempat juga saya ceritakan di salah satu petilasan Nyimas Gamparan di Cijeget bahwa yang menjadi alasan mengapa timbul perjuangan dari Nyimas Gamparan dan rekan-rekan seperjuangan ini adalah menentang kebijakan bernama kultur stelsel. Kultur stelsel yang dimaksud adalah tanam paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada saat itu,
yang mana 1833 ini di bawah era Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, silahkan ya. Mudah-mudahan cerita ini sesuai dengan fakta sejarah. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, sempat menjadi gubernur jenderal yang mempunyai ide untuk melakukan tanam paksa kepada seluruh rakyat di wilayah Indonesia ini agar hasilnya bisa dibawa ke negeri tercinta mereka, yaitu Belanda. Nah, kultur stelsel inilah yang menjadi dasar awal perjuangan Nyimas Gamparan, awal perjuangan salah satu tumenggung kepercayaannya, Tumenggung Laksana. Tadi sudah dijelaskan di awal video untuk mencapai tempat ini melalui blok pesawahan Raap, menyeberang sungai Cipanas, melewati lagi sebuah pesawahan yang cukup luas, nah hingga sampai di lembah ini. Baik, silahkan kamera ya, kita lihat lagi tempat ini. Silahkan kamera disorot. Ya, cukup sangat sederhana, berada di sebuah bantaran lembah. Ingat, mengenang, menghormati dengan cara tidak menduakan Gusti Allah. Ini adalah tujuan dari channel kami. Sekilas tentang jejak perjuangan beliau sudah tadi saya sampaikan. Nah, serta mungkin sedikit saya tambahin ya nanti tentang hal gaib yang ada di sini, tapi bukan tujuan utama konten ini. Sebenarnya hanya segala sesuatu yang terlihat di sini mungkin harus kita sampaikan. Kebenaran sejarah harus diungkap, harus disampaikan agar generasi muda yang akan datang mengetahui tentang apa yang diperbuat oleh leluhurnya, apa yang dilakukan oleh leluhurnya, sehingga tercipta rasa nasionalisme ya. Rasa nasionalisme itulah hikmah yang kita dapat dari tempat ini. Tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan balas jasa apapun dari pemerintah. Seorang pejuang kemerdekaan yang sejati. Terlihat sederhana ya. Bahkan bisa disebut sangat memprihatinkan tempat ini. Mungkin ada juga sempat yang peduli sehingga membuat sebuah cagak untuk melindungi atau bagi peziarah yang berada di tempat ini bisa terlindungi dari hujan. Hanya itu aja mungkin yang dapat terlihat atau dapat kita saksikan di tempat ini. Baik, tentang hal gaib ya. Mari kamera, kita keluar lokasi sebentar. Baik ya, sedikit ya, mohon maaf Kanjeng Tumenggung ya. Sebentar aja mungkin sosok gaib yang berada di sini, harimau dan kuda. Harimau melambangkan sebuah keperkasaan, sebuah kedikdayaan yang mungkin juga menjaga tempat ini agar tetap lestari. Tidak ada masalah ya tentang gaib. Yang kedua, kuda. Kuda melambangkan sebuah kecepatan. Kuda melambangkan juga sebuah kekuatan yang masih mengitari di sekitar tempat ini hingga bahkan sampai ke makam di sekitar sini. Nah, dikelilingi oleh seekor kuda jantan yang sangat tangguh, seekor harimau yang sangat besar. Nah, mungkin itu aja. Mudah-mudahan tempat ini selalu lestari sehingga kegiatan ini berdampak positif melestarikan tempat serta memberikan keuntungan bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat ini serta ikut andil menjaga tempat ini agar jauh dari tangan-tangan jahil yang akan merusak atau membuat tempat ini tidak lestari. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya pribadi. Langsung dari blok Raap, Banjar, Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten, Wawan Dewangga Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.